Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Jiah Jurnal. Di video kali ini kita akan membahas topik mengenai pengenalan Odoo. Jadi buat kalian yang penasaran, pastikan untuk menonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Yuk langsung aja kita mulai pengenalan Odoo-nya. Apa itu Odoo? Odoo adalah sebuah platform ERP Enterprise Resource Planning open source yang menyediakan berbagai aplikasi bisnis untuk membantu perusahaan mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses operasional. Odoo menawarkan lebih dari 30 modul yang mencakup berbagai fungsi bisnis seperti akuntansi, penjualan, manajemen inventaris, produksi, SDM, CRM atau Customer Relation Management, hingga e-commerce. Apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai fungsi inti dalam suatu organisasi. Sistem ERP menggabungkan berbagai proses bisnis seperti akuntansi, sumber daya manusia, inventaris, produksi, manajemen proyek, penjualan, dan pengadaan dalam satu platform terpadu. Tujuan utama ERP adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalisasikan dan menyederhanakan proses serta memungkinkan data real time yang akurat di seluruh bagian perusahaan. Sebagai platform ERP, Odoo dirancang agar fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dari berbagai ukuran, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Salah satu keunggulan utama Odoo adalah modularitasnya, di mana perusahaan dapat mengimplementasikan modul yang mereka butuhkan dan menambahkan lebih banyak modul seiring dengan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah singkat mengenai Odoo. Sejarah Odoo dimulai pada tahun 2005 ketika didirikan oleh Fabien Pinskers di Belgia. Awalnya, platform ini dikenal dengan nama Tiny ERP dan berfokus pada pengembangan sistem ERP untuk usaha kecil dan menengah. Tiny ERP menawarkan solusi berbagai perangkat lunak yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola berbagai fungsi bisnis seperti akuntansi, inventaris, dan manajemen pelanggan. Pada tahun 2010, Tiny ERP berganti nama menjadi Open ERP untuk mencerminkan komitmennya sebagai platform open source yang memungkinkan siapapun untuk menyesuaikan perangkat lunak sesuai kebutuhan. Nama ini juga memperluas visi perusahaan untuk menyediakan solusi ERP dengan aplikasi bisnis yang luas. Seiring berjalannya waktu, Open ERP menjadi semakin populer terutama karena biaya implementasinya yang rendah dan fleksibilitasnya yang sesuai. Pada tahun 2014, Open ERP berubah nama lagi menjadi Odoo. Seiring berjalannya dengan pengembangan platform yang tidak hanya berfokus pada aplikasi ERP, tetapi juga mencakup aplikasi bisnis lainnya seperti CRM, e-commerce, HR, dan marketing. Nama Odoo diambil dari kata on-demand open object, yang mencerminkan arah baru dalam platform ini untuk menawarkan solusi bisnis yang komprehensif termasuk layanan cloud. Sebagai platform ERP, Odoo dirancang agar fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dari berbagai ukuran, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Salah satu keunggulan utama Odoo adalah modularitasnya, di mana perusahaan dapat mengimplementasikan modul yang mereka butuhkan dan menambahkan lebih banyak modul seiring dengan pertumbuhan bisnis. Oke, untuk selanjutnya Odoo terbagi menjadi dua versi utama yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, Odoo Community, versi open source dari Odoo yang gratis dan dapat digunakan oleh siapapun tanpa biaya lisensi. Odoo Community menawarkan berbagai besar fitur dasar untuk mengelola bisnis, termasuk modul-modul utama seperti CRM, penjualan, pembelian, inventaris, akuntansi, dan proyek. Karena bersifat open source, pengguna dapat memodifikasi dan menyesuaikan kode sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Yang kedua yaitu ada Odoo Enterprise, versi berlisensi dari Odoo yang mencakup fitur-fitur tambahan dan dukungan premium. Odoo Enterprise menawarkan fitur yang lebih lengkap dan canggih dibandingkan Odoo Community, seperti fitur Exinatur, Helpdesk, Maintenance, dan modul Load Internet of Things. Selain modul-modul yang ada di versi Community, Odoo Enterprise memiliki fitur khusus seperti mobile apps, business intelligence tools, integrasi lanjutan, serta dukungan dari tim Odoo untuk implementasi dan pemeliharaan. Untuk selanjutnya yaitu ada fitur-fitur Odoo. Odoo ERP merupakan solusi terintegrasi yang dirancang untuk mempermudah proses bisnis lintas departemen. Berikut ini adalah gambaran umum dari fitur-fitur inti Odoo ERP.
Yang pertama, manajemen keuangan dan akuntansi. Yang kedua, manajemen penjualan. Yang ketiga, e-commerce. Yang keempat, inventory dan rantai pasokan. Yang kelima, manufaktur. Yang keenam, manajemen proyek. Serta yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Odoo memiliki dua versi, yaitu Odoo Community dan Odoo Enterprise. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari dua versi tersebut. Untuk yang pertama yaitu Odoo Community. Kelebihannya gratis dan bisa dihosting sendiri. Komunitas global yang aktif yang menyediakan berbagai add-on dan dukungan teknis. Kekurangannya, fitur lebih terbatas dibandingkan dengan versi Enterprise. Tidak tersedia fitur-fitur premium seperti dukungan untuk mobile apps, fitur lanjutan pada model akuntansi, dan perbaikan performa yang ada di Odoo Enterprise. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya Odoo memiliki dua versi. Sekarang saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan masing-masing dari versi tersebut. Yang pertama, Odoo Community. Kelebihannya gratis dan bisa dihosting sendiri. Komunitas global yang aktif yang menyediakan berbagai add-on dan dukungan teknis. Kekurangannya, fitur lebih terbatas dibandingkan dengan versi Enterprise. Tidak tersedia fitur-fitur premium seperti dukungan untuk mobile apps, fitur lanjutan pada modul akuntansi, dan perbaikan performa yang ada pada Odoo Enterprise. Yang kedua, Odoo Enterprise. Kelebihannya memiliki lebih banyak modul dan fitur premium. Dukungan teknis langsung dari Odoo termasuk update reguler dan perbaikan bug. Performa lebih cepat dan andal, cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan solusi ERP skala besar. Untuk kekurangannya, berbayar dengan model lisensi tahunan, tergantung pada penyedia layanan Odoo untuk dukungan dan hosting jika menggunakan cloud. Untuk selanjutnya adalah penjelasan rinci mengenai implementasi Odoo. Yang pertama, menentukan kebutuhan bisnis. Analisis proses bisnis. Langkah pertama dalam implementasi Odoo adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap proses bisnis yang ada. Identifikasi area yang perlu ditingkatkan seperti manajemen penjualan, inventaris, akuntansi, dan lainnya. Yang kedua yaitu instalasi Odoo. Jika menggunakan Odoo Community, unduh dari situs resmi Odoo dan ikuti panduan instalasi untuk sistem operasi yang Anda pilih. Contohnya seperti Linux, Windows, dan lain-lain. Untuk Odoo Enterprise, pastikan Anda telah memperoleh lisensi sebelum melanjutkan instalasi. Ikuti instruksi instalasi untuk menyiapkan database, pengguna, dan konfigurasi awal. Untuk yang ketiga yaitu konfigurasi modul. Setelah selesai instalasi, Anda perlu mengonfigurasi modul yang telah dipilih. Ini termasuk penyesuaian pengaturan sesuai kebutuhan bisnis Anda. Beberapa hal yang harus diperhatikan seperti pengaturan pengguna, penyesuaian alur kerja, integrasi, kustomisasi, yang terakhir yaitu migrasi data. Jika Anda berpindah dari sistem lain, penting untuk mempersiapkan data yang akan Anda migrasikan ke Odoo. Ini termasuk data pelanggan, produk, transaksi, dan informasi lainnya. Siapkan data dalam format yang sesuai, biasanya menggunakan file CSV atau Excel. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi Odoo dapat Anda lakukan dengan lebih terstruktur dan terencana, sehingga membantu bisnis Anda untuk mengoptimalkan proses operasional dan mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian ya. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!